pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, kita hadir lagi ya guys di Jenana Loka Podcast. Ini dari SMK Negeri 1 Bangli. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Kepada narasumber, kita bertemu lagi di Jenana Loka Podcast. Yang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya. Izin perkenalkan, ini guys, beliau dua ini adalah orang-orang yang ahli ya, orang yang ahli dan memang udah bidangnya yaitu di robotik nih. Mereka berdua ini berasal dari Surabaya ya, dari Surabaya, Jawa Timur, yang tersebar satu dari Tulungagung ya, satunya dari Sidoarjo ya. Jadi lingkungan masih dekat, jadi tidak perlu panjang lebar. Boleh perkenalkan dulu dari Bapak? Perkenalkan, nama saya Gustiano. Asalnya dari SMK Soli Tulungagung. Sebelumnya saya sudah mengikuti bimbing untuk lomba LKS Mobile Robotik sejak tahun 2001 sampai 2003. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Agung. Jadi selanjutnya Pak. Oke, saya Purwanto, guru dari SMKS Antartika 2 yang ada di Sidoarjo. Kebetulan di sini saya membimbing robotik itu mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Jadi bisa dikatakan sudah 4 kali atau 4 tahun berturut-turut dalam pertandingan LKS baik dari kabupaten maupun Sidoarjo, Jawa Timur. Oh, berarti lumayan ini ya, pengalamannya pengalaman buana ya Pak ya. Sedikit ya, jadi sobat guys, untuk Jenana Loka Podcast milik SMK Negeri 1 Bangli. Jadi sekolah kita ini kebetulan mengikuti kegiatan lomba LKS robotik mobile ya. Jadi robotik mobile ini versinya sudah nasional, sehingga kita juga perlu ada sharing termasuk dari teknologi dan juga dari pengalaman juga. Sambil selanjutnya Pak Agung nih, bisa Pak Pur. Jadi memang fenomena kalau di Bali ya, terutama di Bali untuk robotik ini lagi naik daun Pak. Jadi naik daun. Anak-anak ini juga lagi suka-sukanya ya. Termasuk dari jenjang SMK, SMA, kemudian SMP. Mungkin nanti ada dari SD juga. Kalau dari SMK 1 Bangli kebetulan masih ya, kita juga sepertinya kalau tidak salah itu dari tahun 2016 itu memang sudah ikut dari narsumnya juga. Kalau misalkan boleh saya tanya sedikit nih, kalau dari Pak Agung dulu, kira-kira kenapa Pak kok sekolah Bapak ini? Basicnya itu apa Pak basicnya? Kalau di sekolah saya itu basicnya itu siswa saya yang ikut itu teknik elektronika industri. Teknik elektronika industri. Kalau Pak Pur? Kebetulan di sekolah saya di SMK Antartika 2 itu siswanya di jurusan mekatronika. Di mekatronika ya. Jadi memang keduanya ini masih ada hubungan ya di robotik ya. Kalau kami di SMK 1 Bangli ini biasanya tadi komputer jaringan Pak. Jadi agak program ya, agak melenceng sedikit, tapi anak-anaknya yang penting kan antusias Pak ya. Kalau boleh tahu apa yang membuat peserta didik dari Bapak itu sangat tertarik dan mengikuti itu kalau dari Pak Agung? Kalau di saya itu kalau memang robotik itu kalau didengar siswa apalagi kelas 1 itu saya bimbing itu sejak kelas 1 dulu kelas 3, tapi kelas 1 itu sudah saya bimbing. Itu jadi kelas 1 itu ketika mendengar yang namanya robotik itu seperti di film-film seperti itu. Jadi anak-anak itu antusiasnya itu sangat besar sekali. Nah setelah itu saya ajak main lomba robot-robot yang sederhana seperti land follower itu. Setelah itu di kelas 3-nya itu baru saya ajak yang namanya lomba LKS robotik. Itu awalnya pertama kali saya ikut LKS robotik. Seperti itu. Jadi sudah dibentuk Pak ya.
Kalau di Pak gimana Pak? Ya, jadi kalau di saya anak itu kami ikutkan di klub robotik karena di jurusan itu punya sebuah klub atau komunitas robotik. Jadi mereka itu yang tertarik dengan mekatronika, elektronika itu kita masukkan, kita suruh masuk ke klub robotik itu. Jadi dari klub robotik itu kita melatih mulai dari mikrokontroler Arduino sampai dengan Mylio yang digunakan untuk nasional itu. Nah, di sela-sela itu kan ada banyak tuh lomba di tingkat nasional, mulai dari kabupaten, provinsi sampai nasional. Bahkan ada yang mekatronik itu kita juga latih di sana. Jadi bermain PLC juga. Di robotik itu kita inkubator benar mulai dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu sampai mereka benar-benar bisa bertanding. Kalau boleh tahu nih Pak, berarti ini semacam komunitas ya? Komunitas artinya wadah ini masuk ekstrakurikuler sekolah ya? Ekstrakurikuler sekolah, betul. Adakah gini Pak, komunitas ini juga ada koneksi di luar sekolah? Misalkan se-Jawa Timur atau se-Jawa atau gimana Pak? Jadi kebetulan robotik yang ada di sekolah itu kan dibentuk untuk kalangan internal sekolah. Jadi untuk memfasilitasi peserta didik supaya bisa meluangkan ide-ide kreatifnya mereka. Gitu aja. Jadi untuk di luar kita ngambil dari segi lomba-lomba yang di luar dari LKS itu seperti Land Rover gitu, seperti itu. Kalau boleh tahu nih, apakah dari komunitas tersebut atau mungkin dari Pak Agung juga sama juga apakah ada komunitas seperti itu Pak? Ekstrakurikuler seperti itu? Kalau di saya itu awalnya itu memang basicnya saya itu di kampus dulu itu di robotika. Jadi ketika saya saya sudah menjadi guru di jurusan saya itu saya membentuk yang namanya robotik. Nah karena teman-teman saya di lab itu dulu waktu di kampus itu banyak tim robotika, jadi saya bisa sharing sama teman-teman tim robot. Nah ada juga yang kadang ada ilmu baru karena ketika saya tidak di kampus itu kadang itu ilmunya itu kan pasti ketinggalan itu. Jadi otomatis saya mendatangkan bimbingan dari luar itu saya datangkan ke sekolah. Nah setelah itu baru di situ kita belajar di situ, kita riset di situ. Nah selain itu ketika kita lomba LKS itu kita dapat teman, ya seperti Pak Pur ini dari SMK Sidoarjo itu teman-teman sharing. Jadi teman sharing. Jadi kita itu kenal itu pertama ya ketika lomba itu. Jadi kita sharing-sharing di situ dari segi program, dari segi mekanik itu kita lebih terbuka seperti itu. Jadi bisa kita ambil kesimpulan ya. Artinya sedikit yang bisa kita ambil itu pentingnya link ya. Ya benar. Jadi ada link, kemudian saat kita bertemu tidak hanya sapa saja, tapi kita bisa juga bertukar informasi. Kalau boleh tahu nih Pak, apakah ada karena tadi juga ada menyinggung sedikit dari pihak institusi kampus gitu misalnya. Apa ada yang dari kampus yang sudah bekerja sama atau misalkan bersama-sama mengembangkan proyek robotik gitu? Atau kalau di SMK saya kemarin ada itu waktu TEFA, Teaching Factory, itu kita ke PENS. Itu pertama kali ikut robot itu karena ada TEFA. Setelah itu kita beli alat, akhirnya kita bisa ikut pertama LKS itu ya karena kita beli alat seperti itu. Akhirnya kita pertama kali ikut lomba itu karena punya alat itu dari TEFA itu seperti itu. Kalau di SMK saya. Kalau dari Pak Pur? Ya, kalau dari SMK Antartika 2 kebetulan pertama kali ikut itu kan dari Visto yang Robotino itu yang besar. Nah, itu kan harganya mahal. Kita itu tahun 2019 pada waktu itu kita masuk ke provinsi 2019 itu kita nggak punya alat tuh Pak. Jadi kita cari universitas yang mempunyai, itu ada di DX. Kebetulan departemen yang menaungi itu Departemen Teknik Elektro Otomasi
pada waktu itu. Jadi anak-anak kami itu dibimbing di sana, sampai anak-anak itu benar-benar bisa. Nah setelah itu ada perubahan, jadi perubahan Robotino itu berganti ke Mairio. Mairio itu dibawa, jadi ada beberapa yang bisa digunakan, yaitu dari keilmuan sistem informasi melalui program, flowchart dan blog itu bisa dimasukkan. Nah itu juga dinaungi oleh Departemen Teknik Elektro yang ada di ITS. Itu Pak. Jadi mereka ngajarin kita, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berarti ada transfer ilmu juga. Transfer ilmu juga. Kemudian hal yang menarik Pak, hal yang menarik ada tidak Pak kisah lucu ya, kisah lucu saat robot tersebut ya, atau pengalaman yang tidak terlupakan ketika mendesain robot tersebut, atau pada waktu kegiatan lomba, atau pada waktu saat mengemas robot tersebut. Kalau dari Pak Agung gimana Pak? Kalau kita itu apa ya istilahnya itu bukan istilah lucu, jadi perjuangan. Ya, istilahnya itu perjuangan. Jadi kalau di saya sendiri, saya ikut pertama kali siswa saya, karena siswa saya ikut pertama kali itu saya yang mendirikan jurusan pertama kali, jurusan teknik elektronika itu saya, dan siswa saya itu pertama kali ikut lomba robot di situ. Jadi ketika di situ saya ajak dia itu lembur sampai berangkat pagi, pulang pagi. Itu mereka itu sedih-sedih suka gitu. Jadi sedihnya itu mereka itu mungkin capek, tetapi sukanya itu dia karena saya itu pengen juara seperti itu. Jadi saya itu pengen juara, dan kerja keras saya enggak mau sia-sia seperti itu. Jadi kan kita pertama itu kita buat lapangan sendiri, setelah itu kita nukang. Jadi kita nukang sendiri dulu. Saya sebagai pembimbing sama dua siswa saya, ya kita buat lapangan. Setelah buat lapangan, kita buat mekanik, itu rusak, kita buat lagi. Rusaknya itu ya seperti nabrak, patah, gitu. Patah itu kadang juga capek-capek, rusak, akhirnya buat lagi. Jadi lomba kurang 2 hari, itu robot belum jadi. Lomba kurang 2 hari Itu sudah bagus itu. Pernah yang itu yang di provinsi itu sehari belum jadi. Itu robot itu masih posisi dibongkar. Nah, keadaan di situ setelah itu akhirnya gimana? Ya tidak tidur. 2 hari itu tidak tidur sampai kita di lomba, kita di perlombaannya kita itu sampai ya tidur di meja. Nah, maksudnya itu tidur di meja itu tidak tidur. Jadi mata itu sudah hitam, sini itu hitam. Sini ini hitam itu karena tidak tidur gitu. Sampai 2 hari tidak tidur. Ya mungkin ceritanya kalau di saya seperti itu. Jadi ini menarik ya, menariknya memang ilmu kepepetnya ini ya. Jadi kalau misalkan kita tahu ya sobat podcast ya, jadi tempatnya Pak Agung ini adalah di Tulungagung kebetulan, bukan karena daerahnya Tulungagung namanya jadi Pak Agung ya. Jadi tempatnya beliau ini memang identik dengan robotik, dan beliau memang salah satu pencetus ya untuk mengikuti robotik di daerah tersebut. Hal selanjutnya adalah cerita-cerita tentang tempatnya Pak Agung, terutama masalah robot. Ternyata mau persiapan, mau 2 hari mau lomba itu hancur. Itu ada yang lebih parah. Ada yang lebih parah gimana ya? Pak Pur. Ada yang lebih parah itu. Salah podcast. Jadi ini tadi menurut kita ini udah agak parah. Ternyata ada yang lebih parah. Gimana Pak? Jadi dimulai dari LKS 2021 ke 2022 itu kita bawa robot itu hanya 80%, tapi bisa jalan. Dalam artian 80% itu robot bisa jalan karena ada dua penentuan. Yang satu itu otomatis murni, robot itu gerak secara otomatis, ada yang pakai joystick.
kebetulan pada saat itu riset pertama kali saya dengan peserta didik. Jadi kita bawa robot itu gak tidur 3 hari 3 malam pada waktu itu gitu. Jadi kita bawa LKS Jawa Timur, robot itu hanya bisa main joystick. Dan pada waktu itu sudah pakai lifter, sudah pakai gripper, sudah. Lifter saya itu RPM-nya cuma 10 pada waktu itu. Sekarang punya teman-teman itu sudah 200, ada yang 300, sudah ada yang pakai stepper. Gitu. Jadi yang perlu diketahui oleh teman-teman itu bahwasanya mental itu butuh yang paling utama. Oh gitu ya? Ya, mental itu utama. Dan ada lagi Pak yang lebih parah itu kalau kelucuan sih kita makan bareng, ya keseruan, makan bareng, di bawah tidur bareng sama peserta didik. Tuh, kalau secara kelucuan seperti itu. Kalau secara misterinya itu pernah hamil 6 jam. Robot saya itu meledak ketika mau seleksi daerah Asian Skill. Bukan sehari lagi ya? Bukan sehari lagi, 6 jam. Gitu. Jadi kebetulan dari Jawa Timur pada waktu itu ada seleksi daerah. Dan seleksi daerah itu kita buat robot baru. Oh. Kita riset lagi semuanya. Ternyata di jam 10 malam robot itu meledak. Bus gitu, wah gimana ya itu Pak. Jadi di situ ada sebuah guncangan besar mental baik dari pembimbing maupun peserta keluarga. Bahkan sampai kita pernah mau workout, tapi di sana kita ditelepon disuruh datang. Ya kita bawa robot yang itu yang meledak itu besar untuk diperlihatkan kepada juri. Terus ketika lombanya gimana? Ya ketika perlombanya itu yang tidak akan pernah terlupakan seumur hidup. Kok bisa gitu? Iya karena ketika bertanding hanya 5 sekolah pada waktu itu SMK Sore, Tulungagung, dari PENS mahasiswa PENS sendiri yang kebetulan juara 1 nasional, kemudian Bojonegoro, SMK 8 Malang dan SMK Tarjah 2. Dari 5 sekolah ini hanya sekolah saya yang robotnya saja, dan itu disuruh ikut lomba pada waktu itu. Jadi ketika peserta yang lain main, peserta kita hanya duduk diam melihat. Bahkan ketika bermain mereka disuruh berdiri aja. Wow, itu yang sangat istimewa sekali Pak. Jadi suatu guncangan mental yang sangat. Sekarang siswanya gimana sekarang? Sekarang siswa saya alhamdulillahnya bisa bantu saya bikin mulai dari awal, bahkan desain, planning sampai robot itu jadi. woi, kita syukur sudah. Jadi Sekarang kuliah ya? Ya, kebetulan kuliah sekarang di PENS semester 2. Jadi sobat podcast, kalau misalkan kita spill sedikit ya. Jadi Pak Pur ini kamu kan gini ya. Jadi sobat juga biar tidak berpikir kalau misalkan wah ini kayaknya mau 6 jam gitu, kemudian dibikin rusak jadi kempur, bukan kayak gitu ya. Kayak gitu. Ini konsepnya memang rusak ya. Ya, rusak. Betul. Namun mungkin ada hal yang bisa diambil dari sana. Mungkin dari sistemnya perlombaan mungkin tetap sportif ya, dan tetap tegak ya. Tegak menatap apapun yang sudah diusahakan tidak pernah mundur. Mungkin dari sana itu Pak ya. Betul. Pelajaran dari sana ya. Betul. Bahkan siswa yang pernah gagal itu kebetulan saya ada telepon nih Pak dari industri. Bapak, saya butuh siswa magang. Bisa dikirim nggak? Berapa orang? 1 orang dulu. Kemana Pak? Ke Jakarta. Dan pada waktu itu mereka juga mau. Akhirnya ada kita ajak ngumpul bareng, musyawarah bareng, sampai akhirnya ada penentuan yang berangkat duluan itu siapa. Kebetulan
kebetulan ada yang berangkat duluan nih Pak. Pada waktu itu yang pegang programmer berangkat duluan. Di sana kebetulan PT-nya Alfa Karya Mekatronik di sana. Itu di sana itu membuat trainer untuk SMK dan maintenance mesin di industri. Kebetulan dapat apa ya, pembuatan TV tabung pada waktu itu. Jadi si peserta didik saya ini ditanya, saya dapat order gitu ceritanya 13 unit TV tabung trainer, bisa enggak ya? Di situ siswa saya itu sudah pernah gagal nih, jadi tidak ada yang tidak mungkin, yang ini katanya gitu. Gitu. Akhirnya di situ bilang bisa, tapi waktunya cuma 24 jam. Oh bisa. Jadi di situ ada pertanyaan, apa yang bisa membuatmu yakin? Saya itu pernah seyakin-yakinnya, tapi tidak jadi, hampir tidak bisa main karena robot saya bisa. Tapi saya maju. Di situ motivasinya. Mungkin dari teman-teman yang ada di Bali, mungkin ketika ada gagal itu bukan gagal seterusnya nih, gitu. Tapi keberhasilan yang betul gitu. Siap. Jadi begitu ya sobat podcast. Jadi banyak hal ya yang bisa diambil dari sana. Artinya memang kondisi-kondisi yang seperti itu memang mental itu sangat dibutuhkan. Betul. Karena terkadang kemampuannya dan kompetensinya kuat sekali, karena tembak di mental bisa jatuh. Iya. Oke, satu pertanyaan terakhir nih Pak. Bagaimana Pak kesan membersamai sekolah kami ya di SMK 1 Bangli, baik dari Pak Agung di SMK Suri Tulungagung, kemudian Pak Pur di SMK 2 Antartika ya, bersama rekan-rekan fans ITS ya. Ya. Kalau dari Pak Agung gimana Pak kesan-kesan melihat kami yang ada di sini Pak? Kalau saya melihatnya untuk dari siswanya itu, saya setelah kumpul sama siswanya, ngobrol sama siswanya, itu sangat antusiasnya itu tinggi. Dan sampai sekarang saya ajak lembur, itu anaknya itu nggak mundur, maju terus. Seperti itu. Jadi saya sukanya siswa-siswa sini itu dia itu semangatnya itu sangat bagus sekali. Jadi hampir sama sih dengan siswa saya itu hampir sama. Siap. Udah lembur gitu. Jadi mungkin lebih ke mungkin bisa difasilitasi dari entah di Provinsi Bali difasilitasi, atau dari sekolahnya dulu difasilitasi. Siapa tahu bisa robotik yang ada di Bali ini atau teknologi yang ada di Bali ini bisa berkembang. Karena saya lihat dari kemarin potensi teknologi itu untuk ke peserta didik itu sebenarnya sangat besar. Satu, antusias tadi yang bilang Pak Agung, antusiasnya besar, percaya dirinya besar, itu menurut saya modal utama gitu. Ya, betul. Jadi ini ya sobat podcast ini juga mungkin nanti bisa jadi usulan dari Pak Pur, mungkin juga didengar. Ya sedikit dari semoga ya. Jadi mumpung antusiasmenya robotik ini kali pertama Pak, kali pertama sekolah di Bali mengikuti robotik mobile, kali pertama. Dan memang dari pendidikan dari dinas provinsi juga itu sangat antusias, kemudian mendukung kami, dan pihak sekolah juga dukungan juga dengan bagus. Kalau misalkan satu closing statement boleh satu kalimat kalau dari Pak Agung untuk kami di SMK 1 Bandung. Maju terus gitu. Maju terus ya. Oke, Pak. Kamu Sama. Jangan mundur. maju terus, antara mundur ya. Jangan mundur. Oke, terima kasih Pak Agung dan juga Pak Pur dan juga sobat lokal Jenana Podcast ya. Jadi kita akan bertemu lagi di sesi yang berikutnya dengan tema-tema yang menarik, terutama tentang pembelajaran atau hal-hal yang lain. Siap. Oke, terima kasih Pak Agung, Pak Pur. Mohon maaf kalau ada kata berkenan ya. Kita sapa dulu sobat kita dan selamat pagi semuanya.